Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa nusalli wa nusallim wa nubarik ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani wa akhwati fillah, pembahasan tentang zakat mal, zakat harta ini sangat penting sekali. Karena ini bagian dari tonggak keislaman kita. Islam kita ditunjukkan dengan salah satu amalan ini. Dan Allah Subhanahu wa taala menggandengkan masalah zakat di dalam kitabnya yang mulia di 81 ayat dengan salat. Yang dimaksud dengan zakat di sini adalah zakat harta yang akan kita bahas pada saat ini. Para ulama mengatakan hikmah dari penggandengan tersebut menunjukkan bahwa agama Allah didirikan di atas dua pokok tonggak yang penting, yaitu pertama adalah ikhlasu al-ibadati lillah, kemudian ikhlasul ibadati lil khaliq wal ihsan ilal makhluk. Tonggak yang pertama, hubungan baik, memperbaiki hubungan dengan khaliq, pencipta kita, Allah Azza wa Jalla, yaitu salat, dengan salat, dan memperbaiki hubungan dan berbuat baik kepada makhluk, yaitu dengan berzakat. Oleh karena itu, ini tonggak dalam Islam yang wajib dilakukan oleh setiap muslim. Dan bila seorang muslim lalai melakukan ini, karena dia tonggak, sanksinya pun berat. Allah mengatakan, innal ladzina yaknizuna dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim yawma yuhma 'alaiha fi nari jahannam fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu ma kuntum taknizun. Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang menyimpan emas dan perak, itu mata uang dinar dan dirham, dan mereka tidak menginfakkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkan zakatnya. Ya, emas peraknya cukup, tapi dia tidak mengeluarkan zakatnya. Maka kata Allah Azza wa Jalla, berilah mereka kabar akan azab Allah yang pedih. Bagaimana bentuk azabnya? Itu harta yang tidak mereka zakatkan dipanaskan di dalam api neraka, lalu setelah panas dan mendidih, digosokkan ke bagian depan tubuh orang yang tidak berzakat tadi, kemudian ke bagian belakangnya, kemudian bagian samping, kiri dan kanannya, hingga dia disiksa dengan harta yang dibakhilkannya, yang tidak dikeluarkannya. Dan karena kita hidup di masa sekarang jauh dari syariat Allah Azza wa Jalla, sehingga banyak orang tidak mengerti cara wajib zakat tadi dan bagaimana cara mengeluarkannya dan kepada siapa diberikan, sehingga berdampak bagi yang baik keimanannya, dia berzakat, tapi terkadang zakatnya tidak sesuai dengan ketentuan. Itu berakibat juga zakatnya belum sempurna, dia belum menunaikan kewajibannya. Ya. Seperti dalam masalah zakat perniagaan, saya pernah membuat pelatihan zakat di Surabaya. Ada salah satu peserta yang mengatakan, Ustadz, dia membuat laporan zakatnya ketika masuk sesi praktek. Dia tuliskan angka 40 miliar, 10 miliar. Lalu dia mengatakan, Ustadz, ini saya berzakat dari yang mana? 40 atau 10? Saya katakan 40 apa ibu, 10 apa? 40 miliar Ustadz, itu modal yang berputar dalam usaha bisnis saya 1 tahun. Yang 10 miliar ini laba bersih Ustadz. Ya, beliau ternyata alhamdulillah punya bisnis catering yang cukup besar di Surabaya. Selama ini bagaimana ibu berzakat? Saya selama ini berzakat dari laba bersih 10 miliar tadi. Saya keluarkan 2,5%-nya 250 juta. Menurut kita kan angka yang sangat besar. Tetapi sudahkah dia berzakat?
benar, ternyata dia punya utang zakat. Saya katakan, Ibu mohon maaf, Ibu masih berutang zakat. Karena zakat Ibu, perniagaan itu bukan dari laba bersih. Laba bersih iya, uang cash iya, ditambah dengan uang yang berputar, yaitu barang yang berputar ya dari perniagaan tadi. Berarti 10 tambah 40 adalah dari 50 miliar zakat Ibu 2,5% berarti 1,2 miliar. Ya, berarti Ibu nunggak zakat per tahun 1 miliar. Ibu namanya hutang tentu harus dibayar. Ya. Ini orang yang baik. Semua orang tahu orang yang berzakat 250 juta angkanya bukan sembarang orang. Tidak semua orang berani berzakat dengan angka sebesar ini. Tapi ternyata dia belum memenuhi ketentuan. Masih berhutang, masih dipertanggungjawabkan di sisi Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka karena itulah kita penting membahas satu persatu tentang zakat harta ini. Pertama, zakat wajib pada seorang muslim. Non-muslim tidak ada zakat. Non-muslim tidak ada kewajiban membayar zakat dan pun tidak ditarik zakat dari mereka. Lalu kalau mereka hidup di negara Islam, kalau mereka hidup di negara Islam, mereka tidak ada zakat yang ditarik, tetapi mereka wajib membayar jizyah, yaitu sekarang bisa dikatakan pajak. Besarannya per jiwa sebanyak 1 dinar 1 tahun, 4,25 gram. Dan dengan imbalan itu dia mendapat haknya sama dengan muslim yang lain. Tidak boleh diganggu, tidak boleh dizalimi, dan sama dengan muslim yang lain. Ya. Adapun yang muslim tidak ada kewajiban pajak atau jizyah, hanya ditarik zakat. Ya. Maka suatu ketidakseimbangan kita hidup di negara Indonesia ini yang dimerdekakan jelas oleh nenek moyang kita yang muslim, kita dikenakan dua-duanya. Kita bayar zakat juga, ditarik pajak juga. Ya. Harusnya negara berpikir dalam hal ini seperti sebagian negara yang menerapkan pajak juga seperti Yordan, itu bagi muslim yang mengeluarkan zakat bisa memotong pajaknya. Ya. Agar adil. Ya. Artinya nenek moyang kita yang merdekakan negara ini, republik ini, kemudian anak cucunya yang muslim malah kena dua. Zakat dia bayar juga kepada Allah, kemudian pajak bayar kepada negara. Yang non-muslim, kita tidak mengatakan tidak berjuang, tapi kenyataannya memang begitu, karena penjajah adalah non-muslim, maka tentu mereka nggak mungkin lawan non-muslim juga. Maka mereka tidak ikut berjuang, tetapi mereka enak hidup di negara ini, tidak ada kewajiban zakatnya, dan mereka hanya bayar pajak saja. Ya. Ini dari satu sisi. Kemudian zakat wajib bagi setiap muslim yang mempunyai harta 1 nisab dan 1 haul. Walaupun muslim ini tidak ada persyaratan balik dan berakal. Karena anak kecil yang belum balik dan berakal, kalau mempunyai harta 1 nisab dan cukup haulnya, maka dikeluarkan zakat. Ya. Apa yang dimaksud dengan nisab dan haul? Nisab adalah syarat wajib zakat. Haul juga. Artinya, harta zakat ada beberapa jenis. Ada hasil pertanian, ada hewan ternak, ada emas dan perak dan rupiah dan harta perniagaan, ya, dan ada juga harta barang temuan. Kita hanya mungkin membahas dua jenis harta saja karena ini mungkin yang lazim dimiliki oleh orang kebanyakan sekarang, yaitu para pegawai, yaitu emas, perak, dan harta perniagaan. Bagaimana apa yang dimaksud dengan nisab dan haul? Termasuk emas dan perak itu adalah mata uang rupiah. Ini rupiah, emas, perak, itu digabungkan menjadi satu dan harta perniagaan. Artinya, Anda terima gaji pertama sebanyak 10 juta umpamanya.
Pertama kerja, gaji bulan pertama 10 juta. 10 juta sudah sampai nisabkah atau belum? Nisab sebanyak 85 gram emas. Dan itu sifatnya relatif kapan Anda mulai bekerja. Kalau mulai bekerja sekarang, tentu nisabnya adalah sekitar 85 juta rupiah lebih. Karena emas 1 juta per gramnya lebih. Ya, kalau gaji Anda terima baru 30 juta, gaji pertama, belum ada kewajiban zakat. Dari 30 belum sampai nisab, belum sampai batas yang terkena zakat, juga belum 1 tahun. Ya. Kemudian dari 30 juta ini Anda pakai untuk kebutuhan seharian Anda. Anggap kita katakan terpakai habis sebanyak 10 juta, di akhir bulan masih sisa 20 juta. Awal bulan depannya, anggap umpamanya di bulan dari Agustus Anda mulai kerja, Anda mulai terima gaji pertama awal 1 Agustus. Ya, tinggal terima 30, kepakai 10, di akhir Agustus tinggal 20. Di awal September terima 30 lagi, 30 tambah 20 menjadi 50. Ya atau tidak? 50 belum sampai nisab, belum sampai 1 tahun tidak ada kewajiban zakat. As, di bulan, ini bulan apa? Itu berarti di bulan kedua September 50. 50 terpakai 10, tinggal lagi 40 di bulan Oktober. Awal Oktober 40 ditambah lagi 30 menjadi 70. Ya. Namun di akhir Oktober terpakai habis 10 tinggal 60. Di awal November dapat lagi gaji 30, berarti 60 tambah 30 90. Sampai nisab. Karena nisab kita katakan tadi 85 juta anggap umpamanya. Sampai nisab. Apakah sudah wajib berzakat? Dari ukuran harta rupiah sudah sampai nisab, tapi belum wajib berzakat karena belum 1 tahun. Ya, maka hitunglah awal November tadi Anda sudah punya uang 1 nisab di atas 85 gram emas. Ini tanggal 1 November tadi terima gaji bulan keberapa ini? Berarti keempat. Ya, bulan tadi Agustus, September, Oktober, November. Di awal bulan keempat ini konversikan ke bulan Hijriah. Anggap Hijriahnya adalah Muharram, Safar, di bulan Rabiul Tsani. Ya. Anggap itu adalah di bulan Rabiul Tsani di tanggal 15 Rabiul Tsani. Biarkan uang ini terus, kan nanti bertambah lagi gaji Anda, kepakai lagi, bertambah lagi gaji. Rabiul Tsani, 15 Rabiul Tsani tahun depan, 15 Rabiul Tsani tahun depan, lihat tabungan ini berapa lagi. Kalau masih di atas 85 gram emas, emas mungkin naik, mungkin turun, tergantung. Kalau masih di atas 85 gram emas, berapapun nominalnya waktu itu dikeluarkan. Umpamanya, sampai alhamdulillah tabungan tersimpan 200 juta. Maka 200 juta dikali 2,5%, maka dikeluarkan 5 juta. Ya, di 15 Rabiul Tsani tahun 1442 kan ya. Sekarang 42, sekarang 43 berarti. 1443. Ya. Ada 5 juta yang Anda keluarkan. Anda ambillah uang Anda 5 juta, berikan kepada salah satu asnaf yang 8, boleh. Tidak mesti harus rata dibagikan kepada asnaf yang 8. Umpamanya Anda berikan kepada fakir miskin. Bagaimana menetapkan dia adalah fakir miskin? Fakir miskin adalah orang yang kebutuhan pokoknya di atas pendapatannya. Di atas pendapatannya. Kalau terlalu jauh jarak antara pendapatan dengan kebutuhan, itu namanya orangnya fakir. Umpamanya kebutuhan bulanan minimal kebutuhan pokoknya makan, minum, sandang, pangan, papan, ya,
dia tinggal di Jakarta, ngontrak, itu minimal kita katakan 7 juta. Sedangkan pendapatannya 5 juta. Ya, berarti kekurangannya 2 juta. Ya, ini berarti dia miskin. Karena di atas 50% tertutupi kebutuhannya. Tapi kalau sebaliknya, kebutuhan pokok 7 juta, pendapatan cuma 2 juta, kekurangannya 5 juta, ini namanya fakir. Ini tidak terlalu berpengaruh, yang penting dua-duanya berhak terima zakat. Lalu berapa mereka masing-masing berhak menerima zakat ini? Ya. Tergantung kekurangannya tadi dikali 1 tahun. Karena zakat dikeluarkan kan sekali 1 tahun. Ini kan Anda mau mengeluarkan 5 juta ini. Maka Anda cari tahu, Anda kenal tetangga atau ada kerabat. Kayaknya pendapatannya dia sudah kerja maksimal, jujur, dan profesional mengerjakan pekerjaan. Tapi memang Allah berikan rezekinya kurang, mau diapakan. Dalam kasus tadi Anda ngobrol-ngobrol lah, ya, ngobrol-ngobrol tentang bagaimana kehidupan dia, berapa kekurangannya, tanya-tanya, tentu Anda bisa menghitung perkiraan anak di mana Pak, oh yang satu di pesantren, biaya bulanannya umpamanya 500.000 untuk biaya makannya dan segalanya. Dan kebayang gajinya berarti kekurangannya banyak. Walhasil setelah Anda dapat angka selisih tadi, kurangannya umpamanya 2 juta, gaji 5 juta, kebutuhan pokok 7 juta. Anda boleh memberikan 5 juta ini seluruhnya kepada dia. Ya, dan itu pun dia masih berhak menerima zakat lagi. Kan kekurangannya adalah 2 juta kan ya. 2 juta kali setahun kali 12 berarti 24 juta. Ya. Kalau ada istri Anda pun mau berzakat, Anda sampaikan aja, Mi, itu tetangga itu, adik itu atau si fulan itu kayaknya berkekurangan hidupnya padahal dia sudah berusaha maksimal. Kamu kayaknya ada zakat ya? Iya, ada zakat nih, Bi. Berapa? 10? Kasih aja ke dia. Ya. Karena kalau Nabi belum mengasih 5 itu masih kurang. Dikasih oleh istri Anda 5 juta juga zakat, berarti 15 juta. Dia masih berhak menerima zakat lagi, berapa lagi? 9 juta lagi. Karena kekurangannya karena bila ada yang berzakat 9 juta, setelah itu haram dia terima lagi. Karena kebutuhan setahunnya sudah terpenuhi. Ya. Begitu kira-kira garis besarnya menghitung zakat harta, zakat rupiah, dan cara mengeluarkannya. Ya. Silakan bertanya, saya kira dengan diskusi mungkin lebih lebih aplikatif. Silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Izin bertanya boleh? Iya, Moderator. silakan. Gini Ustaz, kalau seandainya, saya Joni Ustaz, kalau seandainya tadi diumpamakan ada harta, kemudian ada modal untuk berdagang gitu Ustaz ya. Katakanlah saya punya harta 100 juta Ustaz. Kemudian saya punya modal untuk dagang itu 200 juta. Gitu ya. Kemudian ada keuntungan. Ada keuntungan tadi Ustaz ya. Kalau tadi kan ditontonkan yang 40 miliar sama 10 miliar. Gitu. Nah, kalau misalnya periodenya atau nisabnya berbeda, karena saya ngitung modalnya itu gabung sama harta yang lain, Ustaz. Tapi periode keuntungannya usaha itu beda. Itu apakah saya membayar keuntungannya pada saat ada keuntungan saya bayar seperti itu, atau tetap digabung dalam satu nisab yang bersamaan itu, Ustaz? Saya melaksanakannya selama ini modal sama uang yang ada, harta yang ada di saya, itu jadikan satu nisab. Kemudian keuntungan dari berdagang, saya zakatkan langsung pada saat ada keuntungan gitu, Ustaz. Ya. Ya, mungkin itu, Ustaz. Zakat keuntungan mengikut kepada zakat harta pokok atau harta induk.
dua harta yang berbeda, iya, haulnya berbeda. Kalau tadi dalam ilustrasi saya, orang menerima gaji 30 juta. Ya, dia mulai hitungan zakatnya di Rabiul Tsani. Tadi begitu kan ya? Ya. Andai di bulan Ramadannya setelah Rabiul Tsani, Jumadil Awal, Jumadil Ula, Rajab, Sya'ban, Ramadan. 5 bulan setelah itu di Ramadan dia dapat umpamanya pembagian waris, dapat 1 miliar. Ya. Atau dapat anggap 100 juta lah. Pembagian waris 100 juta. Apakah 100 juta ini dizakatkan di Rabiul Tsani tahun depan padahal umurnya belum 12 tahun, 12 bulan, belum genap 1 tahun. Karena ada selisih 5 bulan tadi. Berarti baru umurnya 7 bulan. Ya. Kalau harta yang terpisah, kata para ulama, itu silahkan masing-masingnya dibayarkan haulnya masing-masing. Berarti yang warisan ini yang 100 juta, zakatnya nanti di Ramadan 1442. Yang gaji di Rabiul Tsani 1442. Tapi kalau akan membuat Anda menjadi pusing, ya, yang ini kapan jatuh tempo zakatnya, ya, yang ini jatuh kapan tempo zakatnya, ya. Kalau membuat Anda pusing, disatuin aja nanti di semuanya di zakat di haul yang pertama yaitu di Rabiul Tsani. Tapi kalau dalam harta perniagaan, dia mengikut kepada haul induknya, dia tidak membuat haul biasa. Cukup jelas? Jelas Ustaz. Ya, jazakallah Ustaz. Allah yang baik. Silakan yang lain. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustadz, nama Abu Rafi dari Cikarang. Fadal. Bulan Muharram ini kan jatuh tempo untuk bayar zakat nih Ustadz. Nah, qadarullah 6 bulan terakhir, Anda kan resign bekerja dan tidak punya penghasilan yang cukup lah sebenarnya sesuai dengan penghasilan seperti biasa waktu bekerja. Tapi di bulan Muharram ini, alhamdulillah masih ada tabungan yang cukup nisab yang harus dibayarkan zakatnya. Nah, itu perhitungannya tetap seperti biasa kah Ustaz? Kalau Anda tidak ada hutang, ya tetap dizakatkan kalau masih di atas nisab. Ada hutang atau tidak? Nggak ada Ustaz. Hutang cicilan rumah, kendaraan, segala macam? Alhamdulillah sudah lunas Ustaz. Alhamdulillah. Hutang kuliah anak-anak, sekolah anak-anak, bayarkan setahun. Oh, berarti dikurangi biaya sekolah anak-anak setahun dulu gitu ya Ustaz? Bayarkan dulu, kalau hanya dikurangi di atas kertas tidak, karena belum keluar berarti. Oh gitu. Ya, Anda bayarkan sekolah anak-anak, karena ini kan suatu hal yang urgent, harus mesti ada. Ya, berarti dia kan sebetulnya adalah hutang, tapi belum jatuh tempo. Ya, uang sekolah anak-anak, sama dengan tadi kalau ada cicilan rumah dan cicilan kendaraan, itu kan hutang walaupun belum jatuh temponya, ya bayarkan dulu untuk setahun ke depan agar la qadarallah kondisi masih seperti ini, belum ada perbaikan ekonomi sehingga antum tidak dikejar hutang. Maka bayarkan hutang itu dulu. Antum mamanya jatuh di Muharram ini. Sebelum antum bayarkan uang sekolah anak setahun. Yang di pesantren, yang di mana, ya. Bila sisanya bila sisanya setelah membayar sekolah tadi, utang setahun tadi, masih di atas nisab, ya berarti alhamdulillah antum masih kaya. Jangan khawatir, akhi. Nah, keluarkan zakatnya dari yang bisa. Anda umpamanya sekarang hitungannya adalah 200 juta umpama. Dalam tabungan tinggal sisa lagi 200 juta. Ya. Kalau pemasukan dulu per bulan bisa 50 juta, alhamdulillah. Sekarang karena terdampak PHK agak seret. Ya. Maka membayarkan uang sekolah anak tadi segala macam habis 100 juta untuk setahun ke depan. Tapi Anda sudah tidak punya hutang, tanggungan setahun ke depan uang sekolah anak-anak. Ya, tinggal hanya untuk biaya hari-harian, untuk biaya makan. Ya. Dan ini sekarang tersisa 100 juta masih nisab.
tetap wajib berzakat? Iya. Keluarkan zakat 2,5 juta. Dari 100 juta, bukan dari 200. Nah, dari zakat tersebut, Ustaz, ini kan, Afwan boleh nambah pertanyaan kedua, Ustaz? Lanjutannya, Ustaz? Kalau moderator ngizinin, nggak ada masalah. Saya siap jawab. Silakan. Nah, syukur nanti. Nah, ini kan rencananya zakat ini mau Anda salurkan ke saudara, Ustaz. Nah, qadarullah ada saudara yang sudah beberapa tahun ini punya utang, cuman sampai sekarang belum dibayar ke Ana gitu, Ustaz. Nah, tapi terlebih dengan adanya pandemi ini, adik ini juga mulai terdampak gitu, Ustaz. Walaupun sebenarnya dalam pola kehidupannya sehari-hari itu masih mencukupi, cuman hutangnya memang tidak terbayar. Apakah itu boleh dikurangi ke hutang atau enggak, Ustaz? Kalau mau memberikan zakat kepada orang yang berhutang kepada kita, itu tidak boleh kita potong langsung karena kita menjadi dapat manfaat dari uang zakat tadi. Ya. Lalu bagaimana? Ya, serahkan kepada dia. Kemudian kalau dia membayar hutang, ya alhamdulillah, kalau tidak urusan dia. Yang hutangnya tetap menjadi kewajiban yang jelas, dipotong langsung tidak boleh. Oh gitu. Karena seolah Anda belum, ya kalau dipotong langsung berarti belum mengeluarkan zakat. Iya atau tidak? Berarti harus dibayar dulu, baru nanti dia bayar hutang atau enggak itu terserah dia gitu ya, Ustaz ya? Ya, antum tagih kalau memang sudah jatuh tempo. Baik, Ustaz. Sudah jatuh tempo atau belum piutang antum kepada dia? Bagaimana, Ustaz? Apa, Ustaz? Dia hutang kepada antum sudah jatuh tempo atau belum? Sebenarnya kan ini kan tidak ada tempo-tempoan, Ustaz, karena yang minjem kan adik sendiri. Jadi ya seringannya dia bayarnya gitu, Ustaz. Oh, tidak ada kepastian harus dia bayar tanggal sekian tempo. Tidak ada. Ini juga bagian dari kelalaian antum, tapi hak antum juga menagih kapan antum butuh, ya. Dan antum menyampaikan, ini abang ada zakat, kamu terdampak berhak tadi dari hitungan abang, ambil, tapi abang juga butuh, tolonglah cicil hutang kamu minimal 50%, 10% berapa aja, menunjukkan itikat baik, agar kamu tidak dimurkai oleh Allah, karena abang dengar Nabi berkatakan bahwasanya orang yang berhutang dan menunda pembayaran hutangnya boleh dicemarkan nama baiknya dan boleh diberikan sanksi. Baik, gitu. Kalau dia berikan, ya alhamdulillah. Kalau tidak ada antum untuk maksa. Ya, Ustaz. Cukup, Ustaz. Jazakallah khairan, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Ana Dwi Purwanto, Ustaz. Ahlan, Pak Dwi. Ya. Pak Rahmat izin ya sebagai host mau nanya terkait tadi dengan zakat perniagaan, Ustaz. Tadi kan disebutkan bahwasanya harta permodalan itu ikut dizakati, Ustaz. Nah, qadarullah kalau misal kasusnya begini, Ustaz, ana misal punya kios warung kelontong gitu, Ustaz. Nah, itu apakah yang dizakati itu seluruh barang-barang yang ada di toko, misal kayak mungkin kayak kulkas dan kemudian bahan-bahan makanan dan segala macam ditafsir, dirupiahkan, terus kemudian dizakati atau seperti apa, Ustaz? Ya, yang terkena zakat dari harta perniagaan yang namanya niaga adalah harta perniagaan aset yang bergerak, yang dijual belikan. Kalau yang tidak bergerak, antum punya rukonya milik sendiri, ya alhamdulillah. Selain itu ada juga mobil pick up operasional, alhamdulillah. Kemudian antum isi sendiri, umpamanya peralatan di toko, di warung tadi ada mesin hitung, kemudian ada etalase, kemudian ada kulkas seperti yang Anda sebutkan tadi dan macam-macam, dan ada freezer penyimpan. Anda jual juga umpamanya makanan basah, ya, frozen food, ya. Ya, Ustaz. Ini yang tidak bergerak, ini kan tidak mau dijual. Rukonya kan nggak Anda jual.
Mobil operasionalnya juga tidak dijual. Ini tidak ada zakatnya. Tidak dihitung ini. Yang dihitung hanya barang aset yang bergerak yang dijual. Itu frozen foodnya tadi. Kalau jual beras-berasnya, ya, mesin hitungnya kan nggak mau dijual, tidak ada zakatnya. Etalasenya juga tidak dihitung, tidak ada zakatnya. 6 Ustaz. Ya, kalau Anda punya ruko dan Anda sewakan kepada orang, itu zakatnya hanya dari uang sewa rukonya. Rukonya tidak ada zakatnya. Karena kan Anda bukan jual beli ruko, kecuali bisnis Anda adalah jual beli properti, beli ruko, kemudian dijual, ini iya rukonya terkena zakat. Tapi kalau Anda punya ruko, ya, kalau lagi umpamanya lagi pengen usaha sendiri, coba-coba buka usaha, antum pakai kalau lagi kosong. Kemudian lagi ada orang yang ingin menyewa, antum sewakan. Ya, kalau ini tidak ada zakat rukonya. Hanya ada zakat dari kalau disewakan dari ruko tadi. Cukup jelas? Jelas, Ustaz. Nah, kalau misal kasusnya usahanya misal rugi, Ustaz. Rugi terus kemudian dihitung nilai permodalan itu mungkin nggak nyampe nisab ya Ustadz. Apakah itu nanti perhitungannya yang nggak nyampe nisab itu digabungkan dengan harta lain atau gimana Ustadz? Digabung dengan rupiah lain. Digabung rupiah dan emas digabung. Kalau masih sampai nisab tetap ada zakat. Umpama tadi ketika usaha alhamdulillah ruko sudah beli sendiri, berarti ruko nggak ada zakat. Tapi ini juga mengurangi biaya operasional. Ya. Adapun barang aset yang bergerak yang dijual belikan, frozen food atau barang-barang kelontong tadi, ketika antum mulai itu harganya antum beli semuanya 200 juta sampai nisab. Ya. La qadarallah, terjual sih laku-laku tapi uangnya kayaknya terpakai buat hari-harian atau terpakai operasional buat gaji karyawan, ya. Walhasil itu berkurang terus dan dihitung di akhir tahun setelah 1 haul, hitungannya sudah di bawah nisab 80 juta lagi tadi dari 200. Ini tidak ada zakat untuk perniagaan ini. Tapi dia digabung dengan rupiah. Anda di rumah ada tabungan atau di bank ada tabungan, ya, atau ada emas, simpannya dalam bentuk emas lantakan umpamanya, itu digabung. Ini 80 juta, tapi tabungan ada uang cash memang disediakan untuk operasional ruko tadi, ada umpamanya karyawan, gaji karyawan disediakan 20 di dalam tabungan. Berarti ini udah 100. Karena zakat dari 100, ada juga emas lantakan, emas yang apa namanya? Bukan emas perhiasan, karena kalau emas perhiasan jumhur ulama mengatakan tidak ada zakat karena itu barang yang dipakai. Tapi kalau emas lantakan itu yang terkena zakat. Ada emas lantakan 100 gram berarti sampai nisab. Ini juga dizakatkan 2,5%. Paham Ustaz. Jazakallahu khairan Ustaz. Allah barik fiik. Dilanjut menjawab pertanyaan dari chat Ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan yang akan saya bacakan. Silakan Pak Rahman. Yang pertama dari Mas Suryanto Cibubur. Pertanyaannya adalah, jika saya punya simpanan uang di rumah sejumlah 100 juta dan sudah haul 1 tahun, saya hitung jika sesuai nisab emas 80 gram, dianggap 1 gramnya emas 1 juta. Maka nisabnya adalah 85 juta. Kewajiban zakat mal saya apakah 100 juta kali 2,5% atau sama dengan 2,5 juta atau hanya 80 juta kali 2,5% atau 21 demikian Ustaz. Ya. Angka yang dimaksud dengan nisab itu batasan minimal terkena zakat. Di bawah itu tidak terkena zakat. Di atas itu terkena zakat. Selisihnya berapapun kalau rupiah ya. Berbeda nanti kalau di dalam zakat hewan ternak. Kalau rupiah, berapapun selisihnya itu terkena zakat 2,5%.
Ya. Kalau tadi umpamanya nisab 85, uang alhamdulillah ada 150 juta, zakat bukan dari 85 tapi dari 150 kali 2,5%. Cukup jelas? Ya, Ustaz. Ya. Pertanyaan berikutnya, Ustaz. Ya. Dari Pak Tono Depok. Ini agak berbeda dengan topik. Yang pertama adalah gini, Ustaz. Halo. Silahkan. Yang pertama adalah bila ada warisan yang belum terbagi, misalnya rumah, karena masih ditinggali anggota keluarga yang lainnya, apakah harus dizakati? Bagaimana hitungan prinsipnya, Ustaz? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah zakat mal yang terkumpul di masjid dimanfaatkan untuk menggaji tenaga marbot dan guru ngaji secara bulanan. Apakah ini boleh, Ustaz? Ataukah harus habis dibagi? Kapan pembagiannya? Syukran, Ustaz. Halo, Ustaz. Halo, Ustaz. Putus kayaknya Ustaz koneksinya. Ya, Ustaz terputus. Sebentar saya kontak beliau. Halo, Ustaz. Ustadz Yusuf yang jawab itu bisa itu. Halo, Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Ustaz? Apakah pertanyaan tadi terputus 2 kali, penyebabnya apa ya? Apa sinyal saya lemah? Sayangnya enggak. Kayaknya. Halo? Halo? Ya, Ustaz, udah nyambung. Udah nyambung? Baik. Udah nyambung, Ustaz. Ya. Ya, baik. Kita lanjutkan. Pada saat seseorang wafat, dia meninggalkan harta warisan dalam bentuk rumah. Ya, apakah ada zakat dari rumah ini? Ya. Zakat rumah tentu tidak ada. Kalau rumah itu dipakai. Tetapi sama dengan saya yang dijelaskan di awal tentang rumah, ya. Kalau rumah itu dipakai oleh ahli waris dan dia tidak membayar kepada ahli waris yang lain, berarti ahli waris yang lain tidak mendapatkan apa-apa dari rumah warisan tadi. Dan mereka mengikhlaskannya, tentu tidak ada yang dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau ahli waris yang nempatin ini, karena dia merasa bukan hak dia semuanya rumah tadi, dia umpamanya ada kakak beradik 5 orang, berarti ya dia nempatin 1 dengan keluarganya, berarti kakak adiknya 4 orang harus dia bayarkan haknya. 5 berarti dia dapat 20%. Berarti 20% dia perkirakan sewa kontrak dari rumah tersebut.
Rumah itu kalau dikontrak umpamanya senilai 20 juta. Ya, berarti dia mendapatkan 1/5 dari 20 juta, yaitu 4 juta. Yang 16 juta dibagikannya rata kepada adik kakaknya 4 juta, 4 juta, karena mereka tidak menggunakan rumah tadi, ya, sedangkan itu adalah milik bersama. Kakaknya masing-masing yang dari 4 juta itu dia bayarkan zakat dengan uangnya yang lain kalau sampai nisab uangnya dan haul. Kalau tidak, tentu juga tidak ada kewajiban zakat kalau umpamanya terima dari adiknya 4 juta setahun tadi, langsung kepakai dan langsung habis, ya, maka tentu tidak ada kewajiban zakat. Cukup jelas Pak Ahmad yang ini? Jelas, Ustaz. Nah, yang kedua, bolehkah zakat mal diberikan kepada marbot, guru ngaji di masjid di DKM? Ya. Kalau pihak DKM marbotnya, kemudian operasional masjid ada dana khusus, infak khusus, tentu tidak boleh diambilkan dari zakat. Ya, kalau ada dana khusus umpamanya anak-anak ngaji, mereka bayar uang bulanan. Ya, dengan itu membayar guru-guru ngajinya. Dan ada juga kotak amal untuk operasional masjid. Dan alhamdulillah mencukupi untuk biaya operasional gaji marbot. Dengan demikian tentu yang dana zakat mal tidak boleh dipotong untuk hal tersebut. Kecuali dalam kondisi yang sifatnya marbot atau guru ngaji tadi memang sudah dapat haknya. Dan alhamdulillah mereka juga ada pemasukan yang lain, tapi masih kurang pemasukannya. Ya. Masih kurang pemasukannya. Maksud saya masih kurang, umpamanya gaji dari pihak masjid 1 juta sebulan. Baik untuk guru ngaji atau marbot. Tapi pengeluaran kebutuhan pokok mereka 2 juta. Kekurangan 1 juta ini boleh dibayarkan dari zakat. Ya. Dengan syarat gaji 1 juta tadi itu gaji UMR sudah. Tapi kalau di bawah UMR tentu tidak boleh. Berarti ini mengelabui untuk memotong zakat sebagai untuk gaji karyawan masjid, ini tidak boleh. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz atas jawaban pertanyaannya. Ini ada pertanyaan yang langsung dari jamaah Ustaz. Silahkan Akhi Kurnia Abu Hasna. Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Mau bertanya soal ini Ustaz. Jadi pedoman soal nanti menentukan yang mustahik, yang kalau itu kan ada namanya UMP Ustaz. Jadi UMP upah apa? minimum provinsi sama upah minimum provinsi Ustaz. Kayak Terus? UMR Ustaz. Ya. Jadi kan misalkan Anda di Depok UMP-nya misalkan 3 juta. Ya. Terus penghasilan Anda itu 2 juta. Nah, itu apakah bisa menjadi patokan yang pertama? Yang kedua soal pengeluaran. Kalau pengeluaran itu kan ada, kita pernah baca namanya ada had kifayah yang dikeluarkan Basnas itu Ustaz, yang menjadi standar perhitungan buat pengeluaran per keluarga kayak gitu Ustaz. Apakah itu bisa menjadi standar atau setiap keluarga itu punya diri gitu Ustaz? Yang dikeluarkan Basnas sama had kifayah itu apa? Saya belum baca. Kifayah itu dia menghitung aspek hidup keluarga gitu Ustaz. Jadi itu nanti dirata-rata sama mereka sehingga Sepertinya ada gangguan Ustaz.
Apaan terputus, Ustaz? Oh ya, silakan. Halo? Ya, tafadhol. Jadi kalau yang jihad kifayah itu yang ya, ya, UMP dan kifayah. UMP dan kifayah. UMP dan kifayah tadi tidak bisa dijadikan aturan atau acuan dalam menyalurkan zakat. Bisa difahami? Ya, Ustaz. Tidak bisa ini dijadikan Bisa, acuan. Ya. Berarti menyalurkan zakat karena zakat itu sifatnya kasuistik. Sangat subjektif sekali. Oh, gitu. Dua orang. Jadi kayak misalnya ada. Saya jelaskan. Saya jelaskan dulu, akhi. Seumpamanya ada dua orang ya, Ustaz. Ada dua orang yang bekerja di suatu perusahaan yang sama, gaji yang sama, umpamanya gaji sama-sama 10 juta. Ini jauh di atas upah minimal provinsi. Akan tetapi yang satu punya istri dan alhamdulillah istrinya sehat, anak satu orang, bapak ibunya pun masih ada sisa harta mereka yang mereka cari dulu, mereka tidak memberatkan yang satu ini. Sehingga 10 juta ini bagi dia cukup untuk biaya bulanannya dan berlebih. Berarti dia tidak berhak menerima zakat. Masalah wajib zakat, wallahu alam tentu dilihat lagi. Yang satu yang gaji 10 juta, ya anaknya 5. Kalau tadi anaknya cuma 1, yang ini 5 anaknya. Anak yang satu kuliah di Fakultas Kedokteran UI. Ya, anak yang kedua 3, 4 di pesantren. Satu orang 1,5 juta bulanannya. Ya, 4 kali 1,5 udah berapa? 5 juta bulanannya. Yang di UI tadi hitunglah. Kemudian bapak ibu dan bapak ibu mertua juga sama dia. Ya, alhamdulillah dia tidak mengeluh dan merasa cukup apa yang diberikan oleh Allah. Kemudian ada adik ipar sama adik dia sendiri pun masih dia bantu tinggal di rumah dia. Dia makan, dia menanggung segala macam. Ya. Dari sini tentu walaupun gaji dia jauh di atas UMP, tapi biaya pengeluarannya ini bisa jadi 20 juta per bulan. Atau mungkin lebih. Maka yang gaji sama-sama tadi, yang satu tidak berhak menerima zakat, yang satu berhak menerima zakat 10 juta per bulan, kalau kekurangannya 10 juta per bulan. Paham, akhi yang bertanya? Kurnia? Berarti nggak ada standar, misalkan kalau kita melihat orang makan itu rata-rata misalkan 10.000 per hari, sehingga minimal misalkan satu orang 300.000, kalau dia satu keluarga 4 orang berarti 1,2, itu nggak boleh dipukul rata seperti itu berarti ya Ustaz. Misalkan dia ada keluarga yang merasa cukup dengan 1,2, tapi ada keluarga yang sama-sama 4 orang tapi dia biaya makannya misalkan 3 juta, itu nggak boleh kita hukumi berarti ya Ustaz. Tergantung. Kalau dia memang cukup biaya hidupnya dan sehat dengan 1.200.000 dengan 300.000 per bulan, ya alhamdulillah dia tidak berhak menerima zakat. Tapi tetangganya juga tidak tidak bisa dia hidup dengan seperti itu. Karena kalau dia 10.000 per sekali makan, anak-anaknya kurang gizi. Karena beda-beda kan. Nah, Ustaz. Ya, anak-anaknya kurang gizi. Ya, sehingga dia harus setiap hari beli susu, setiap bulan beli susu, dari anggaran susunya udah berapa per anak. Ya, belum harus daging sekali seminggu. Tentu beda anak per anak. Kekuatan Allah menciptakan imun tubuh masing-masing berbeda. Ada yang cukup dengan nasi sama tempe goreng saja, sehat berpikirnya, nggak ada masalah, kesehatan fisik jasmaninya. Ada yang dengan seperti itu, dia menjadi, wah tempe mulu nggak bisa makan, udah muntah makan tempe mulu. Ya apa boleh buat? Saya dulu di Riyadh, di sana itu makanan di rumah makan kampus, di kantin kampus itu
makanannya pasti ayam. Dan masakan ayamnya bumbunya beda karena bumbu dari masakan Pakistan. Dan tidak enak. Tidak ada rasa bumbu. Sehingga sampai sekarang saya itu trauma makan ayam. Ya. Padahal itu murah kalau harga kampus 2 real, makannya berarti 8.000 sudah makan nasi ayam. Kalau makan di luar 6 real. Tapi saya udah nggak bisa makan yang nasi 2 real tadi. Ya. Tentu kebutuhan saya adalah 6 real, bukan 1 real, 2 real. Bagi orang-orang lain, cukup dengan dia 2 real. Bukan berarti ini angkuh, ini tidak. Allah akan ciptakan manusia dengan perbedaan masing-masing. Perbedaan makan, perbedaan kebutuhan, perbedaan IQ, perbedaan ibadah, dan seluruhnya. Dan kebutuhan minimal tadi tentu masing-masing. Jelas, akhi? Cukup? Jelas, Ustaz. Cukup, Ustaz. Ya. Kalau Ustaz. Allah barik. Saya mengelola lembaga zakat. Kami kalau ada orang yang mengajukan sebagai mustahik, harus dia mengisi satu formulir. Di sana harus diisi gaji bulanannya, pengeluaran pokok, makan, minum, segala macam rinci. Sehingga dari sana dihitung dari sana. Ya. Baik, kita lanjut pertanyaan dari chat ya Ustaz ya. Dari Mas Januar Eri, Makassar. Afwan, izin bertanya Ustadz, saat ini banyak diperjualbelikan emas secara online dan juga menabung emas di Pegadaian. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Syukron, jazakallah khair. Terputus lagi Ustadz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustadz. Suaranya hilang nanti. Iya tadi suaranya hilang Ustadz. Sempat terputus tadi. Ya, silakan. Ini Ustadz, pertanyaan dari Pak Januar Eri dari Makassar. Afwan izin bertanya Ustadz, ya. Saat ini banyak diperjualbelikan emas secara online dan juga menabung emas di Pegadaian. Apakah hal tersebut diperbolehkan Ustadz? Syukran, jazakallah khair. Allah barik fiik. Rasulullah SAW memberikan kaidah, ketentuan, aturan dalam menukar emas dengan mata uang yang berlaku. Yaitu فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. Bila berbeda jenisnya, tapi masih satu kelompok ilat, seperti emas dengan rupiah. Masih kelompok mata uang. Maka kata Rasulullah, ini syaratnya harus yadan biadin. Yadan biadin itu bukan sekedar tunai maknanya, lebih dalam, lebih ketat, lebih ekstrim daripada tunai. Tangan yang satu menyerahkan rupiah, kalau Anda sebagai pembeli, tangan yang satu menerima emas. Kalau sebagai penjual, tangan yang satu menyerahkan emas, tangan yang satu menerima rupiah dari pembeli. Seperti itu. Maka tidak dibolehkan memperjualbelikannya dengan cara online. Karena dengan cara online, tidak ada serah terima tunai langsung emas dengan rupiah.
Rupiah bisa Anda transfer langsung, tapi emas nggak bisa ditransfer langsung ke Anda. Ya, berarti serah terimanya tidak tunai, terjadi riba nasi'ah. Begitu juga menabung emas di Penggadaian. Pihak Penggadaian mengkonversi rupiah Anda menjadi emas. Hanya itu saja, tidak ada serah terima emas. Ya, maka ini menjadi tidak tunai. Ini adalah riba juga namanya. Wallahu a'lam. Syukran Ustaz. Ada lagi ini pertanyaan dari chat Ustaz, dari Pak Zainal Abidin. Kurang jelas suaranya Pak Rahmat. Dari Akhi Zainal Abidin Ustaz ingin bertanya. Ya. Misalnya orang berpendapatan 10 juta, namun kebutuhannya 13 juta. Apakah masih tetap berhak mendapat zakat Ustaz? Barakallahu fiik. Kebutuhan 13 juta ini pokok atau tidak? Itu yang penting. Untuk apa kebutuhan 13 juta ini? Pak Zainal? Nah, Ustaz. Kebutuhan 12 juta per bulan ini untuk apa? Jadi kan ini menyambung pertanyaan dari Mas Kurnia tadi. Jadi kan kita juga kalau mau menyalurkan zakat itu si calon penerima itu kita suruh untuk mengisi gaji berapa, terus pengeluaran berapa gitu Ustaz. Nah, tinggal ditanyakan, ini pengeluaran ini 12 juta ini untuk apa aja? Kalau dia bilang ada cicilan ruko, lah cicilan ruko berarti Anda kaya, punya ruko. Nah, tidak wajib dibayarkan, tidak boleh diserahkan zakat kepada dia. Kalau dia bilang cicilan rumah yang ditempati sekarang, dilihat rumahnya. Kalau rumahnya terlalu mahal, tentu berarti dia kaya, tidak boleh dibayarkan zakat kepada dia. Tapi kalau rumahnya minimal, ya tentu beda rumah minimal Jabodetabek dengan di luar Jabodetabek. Anggap Jabodetabek rumah minimal yang bisa hidup suami, anak, dan istri, ya umpamanya 100 juta lah. Anggap 100 juta udah layak untuk ditempatin. Ini cicilannya, ini kebutuhan pokok rumah. Boleh dibayarkan zakat kepada dia. Tapi kalau dia beli rumah kedua, ya hanya untuk investasi, walaupun ada hutang itu, maka tidak boleh dibayarkan zakat kepada dia. Cukup jelas? Jelas Ustaz. Jadi yang boleh dihitung untuk kebutuhan pokok itu apa saja Ustaz? Item-itemnya? Item kebutuhan pokok, sandang, pangan, dan papan. Pun sandang, pangan, dan papan itu sifatnya, tentulah sifatnya tidak berlebihan. Papan umpamanya rumah, ya dia biasa cukup hidup, orang lain bisa hidup dengan rumah rumah sewa, harga sebulan 500.000. Sedangkan dia juga sama dengan yang lain, cuma satu anaknya, diambil yang 2 juta sebulan. Ini kan berarti dia hidup di atas kebutuhan pokok. Harusnya kebutuhan pokoknya bisa 500 sebulan, diambil yang 2 juta biar sedikit enak, lega, dan segala macam. Ini tidak boleh dibayarkan zakat kepada dia. Cukup jelas? Jelas Ustaz. Kalau untuk cicilan, dia misalkan ada cicilan tiap bulan yang mesti dibayar gitu, ada hutang gitu Ustaz. Nah itu boleh dimasukkan ke kebutuhan pokok atau nggak boleh? Pokok boleh. Oh gitu. Ya, seperti dia kebutuhan berobat, boleh. Ya. Afwan, Pak Rahman, ini udah jam 5, saya udah berapa kali dihubungi oleh pihak Fatwa TV untuk online. Oh iya. Tutup dulu Pak Rahman ya, cukup dulu ya. Iya, tahu Ustaz. Silakan ditutup Ustaz. Ya Allah barik. Semoga ini bermanfaat. Insyaallah di waktu yang lain kita dipertemukan oleh Allah lagi membahas bagian dari syariat Allah Azza wa Jalla. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam taufiq. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa alihi washabbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustaz atas materinya. Tafadhal Ustaz. Kepada rekan-rekan yang
tadi bertanya dan belum sempat terjawab, kami mohon maaf. Mudah-mudahan akan ada sesi lagi berikutnya dengan Ustadz Irwanti. Nanti akan kami beritahukan selanjutnya. Demikian, jamaah sekalian, kajian Jumat petang pada hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Kami ucapkan jazakumullahu khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.